Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita akan membahas tentang revolusi teknologi. Mungkin kalau kalian lihat di layar kalian, ini ada beberapa gambar yang merepresentasikan bagaimana sih teknologi itu selalu berkembang dari masa ke masa. Oke, kita mulai. Kita mulai dari definisi globalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Jadi, bagaimana kita hidup tidak hanya sekedar di Indonesia saja, tetapi menjadi bagian dari warga dunia. Menurut IMF, globalisasi adalah sebuah proses sejarah yang merupakan hasil inovasi manusia dan perkembangan teknologi, di mana di dalamnya terdapat proses integrasi berbagai bidang mulai dari ekonomi, politik, maupun sosial ke dalam ikatan yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah. Mungkin kalian kalau kalian perhatikan saat ini orang bertransaksi, kita beli barang misalnya di salah satu toko market shop. Nah, itu kadang-kadang barangnya dikirim dari luar negeri. Jadi itu sudah merupakan bagian dari globalisasi, khususnya di bidang ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana definisi globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Peter Drucker mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global. Nah, kalau kalian perhatikan saat ini, eh, antara satu negara dan negara yang lain itu saling butuh membutuhkan. Makanya kemudian dikatakan perdagangan internasional akan tumbuh secara cepat. Dan kemudian adanya pasar uang global, di mana mata uang kita, rupiah, itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga tergantung dengan mata uang lain, misalnya dolar. Nilai mata uang rupiah itu terkadang seringkali tergantung dengan mata uang dolar. Salah satu indikatornya adalah kaitannya misalnya ekspor dan impor. Nah, semakin banyak kita mengimpor barang, maka nilai tukar rupiah akan semakin turun. Itu salah satu indikatornya. Berikutnya, globalisasi menurut Martin Elbrow. Beliau melihat globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal atau masyarakat global. Kalau sekarang kita itu kan suka main di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, Instagram itu merupakan bagian dari warga dunia karena dengan Instagram kita bisa berkomunikasi dengan uh, orang lain di berbagai dunia, belahan dunia. Jadi ibaratnya kita disatukan oleh satu platform, misalnya Instagram atau Facebook. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian menurut Mansur Fakih, globalisasi adalah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan mengglobalnya peran pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Oke, jadi globalisasi itu bisa ditandai jadi makin besarnya peran-peran
perusahaan-perusahaan transnasional. Kalau kalian perhatikan, Samsung itu bukan perusahaan Indonesia, tetapi perusahaan dari Korea. Nah, tetapi sedikit banyak mempunyai pangsa pasar di Indonesia. Nah, demikian juga dengan merek-merek lain seperti Huawei, Xiaomi, Apple, dan lain sebagainya. Itu adalah perusahaan-perusahaan multinasional, transnasional, yang berbisnis nggak hanya di negaranya, tetapi juga berbisnis di Indonesia. Oke, merujuk dari beberapa pengertian globalisasi di atas, dapat dikatakan bahwa globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang yang jauh di sana, ya mungkin dengan sarana internet sudah barang tentu, tanpa terbatas oleh negara atau geografis. Berikutnya kita akan bahas tentang definisi revolusi teknologi. Revolusi adalah perubahan mendasar dalam berbagai bidang yang berlangsung cepat dan berkaitan dengan fondasi atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Jadi sebuah perubahan yang besar sekali dampaknya. Saya kasih contoh di sini misalnya perubahan di bidang televisi. Nah, dulu televisi itu ibaratnya hanya sedikit saja yang punya, dan bentuknya pun juga besar dan warnanya mungkin hanya hitam putih saja. Kemudian seiring ke sini semakin mungkin kalau kalian perhatikan hampir tidak ada rumah yang tidak memiliki televisi. Nah, dengan adanya televisi ini sedikit banyak merubah pola kehidupan masyarakat. Nah, orang menjadi sangat tergantung kepada televisi. Hal ini berbeda ketika ketika saya masih kecil misalnya, itu televisi ada, tetapi siarannya baru mulai sore. Nah, dari pagi sampai sore, ya bagaimana? Karena tidak ada siaran televisi, ya kita aktivitas biasa saja. Kalau sekarang kan televisi sudah 24 jam ibaratnya. Sehingga kita banyak anak-anak zaman sekarang itu sering banget menghabiskan waktunya di depan televisi untuk menonton berbagai tayangan. Nah, itu sedikit banyak pasti akan merubah masyarakat. Nah, kemudian kita bahas tentang teknologi. Teknologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani tekne yang berarti keahlian dan logi yang berarti ilmu atau pengetahuan yang berguna. Jadi, teknologi berarti ilmu atau pengetahuan tentang keahlian yang berguna. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana definisi revolusi teknologi menurut ahli. Yang pertama, Mahayana. Mahayana mendefinisikan teknologi sebagai keahlian yang disistematisasi dan diorganisasi menjadi pengetahuan yang berguna. Jadi keahlian yang kemudian dibuat sistemnya. Bagaimana sih sistemnya? Oh, alur kerjanya seperti ini. Nanti dengan adanya hal itu akan menjadi sebuah standar. Berikutnya, definisi menurut Profesor Dr. Iskandar Ali Syahbana. Menurut beliau, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, baik hardware maupun software, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ya, jadi dengan adanya teknologi membuat pekerjaan-pekerjaan kita itu menjadi lebih simpel, lebih mudah. Nah,
Merujuk dari beberapa definisi dan uraian yang dideskripsikan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa revolusi teknologi adalah perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi baru. Contoh-contoh revolusi teknologi tersebut diantaranya adalah misalnya temuan mesin cetak. Temuan mesin cetak menyebabkan mudahnya pengembangan buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Penemuan bom atom, nah itu menyebabkan banyak negara berlomba-lomba untuk menciptakan senjata nuklir. Ataupun bisa digunakan untuk damai, misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian internet. Nah, internet ini bisa menjadikan jembatan seperti kita sekarang. Di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, kemudian akhirnya kita bisa bertemu secara virtual. Nah, itu karena adanya internet. Berikutnya kita akan bahas perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. Pada era globalisasi, revolusi di bidang teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tentu saja, perkembangan revolusi teknologi yang sangat masif pada era globalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari revolusi-revolusi yang terjadi sebelumnya. Khususnya adalah revolusi industri yang dengan berbagai penemuan atau inovasi sehingga akhirnya kita bisa menikmatinya sampai sekarang. Dapat disimpulkan bahwa pada era globalisasi ini ada banyak inovasi baru yang bermunculan yang berkontribusi besar dalam mengubah peradaban dunia. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana revolusi-revolusi apa saja. Nah, yang pertama adalah revolusi teknologi ruang angkasa. Yang kedua, revolusi teknologi persenjataan. Yang ketiga, revolusi teknologi transportasi. Dan yang terakhir, revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Pada masa Perang Dingin, terjadi persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet berada di blok timur, sementara Amerika Serikat berada di blok barat. Persaingan antara keduanya tidak hanya terjadi di bidang ideologi, tetapi merambah ke berbagai bidang. Salah satunya adalah ruang angkasa. Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1 tahun 1957. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat yang berhasil meluncurkan Explorer 1 tahun 1958. Kemudian tahun 1961 Uni Soviet kembali berhasil meluncurkan Vostok 1. Nah, di dalam roket ini berisi Yuri Gagarin yang menjadi manusia pertama yang berhasil berada mengorbit di luar angkasa. Kemudian Amerika Serikat menyusul dengan meluncurkan Mercury 7 dengan astronotnya Alan Shepard. Kemudian Uni Soviet berhasil mendaratkan roketnya di bulan melalui Lunik 2. Nah, tetapi pendaratan ini tanpa awak. Kemudian Amerika Serikat juga menyusul dengan meluncurkan Surveyor 1, yaitu pendaratan di bulan tanpa awak. Kemudian puncaknya terjadi tahun 1969 di misi Apollo 11, Amerika Serikat berhasil mendaratkan manusia di bulan untuk yang pertama kalinya.
Pada dekade 1970-an, mulai dikembangkan misi pesawat ulang-alik. Misi pesawat ulang-alik ini dianggap lebih efisien karena hampir seluruh komponennya dapat dipergunakan kembali untuk misi-misi selanjutnya. Amerika Serikat unggul dalam pengembangan pesawat ulang-alik, di mana mereka berhasil meluncurkan pesawat Columbia tahun 1981. Kemudian ada pesawat Challenger tahun 1986. Sayangnya, ketika peluncuran Challenger itu mengalami gangguan teknis sehingga pesawat tersebut meledak di udara. Kemudian selain itu, Amerika Serikat juga masih mempunyai banyak pesawat-pesawat ulang-alik yang lainnya seperti Discovery, Atlantis, Endeavour, kemudian Enterprise. Untuk Enterprise ini saat ini masih disimpan di museum. Kemudian bagaimana dengan Uni Soviet? Uni Soviet dia berhasil membuat pesawat ulang-aliknya tahun 1988 yang diberi nama Buran. Nah, pesawat ini sebenarnya jauh lebih canggih dibanding pesawat milik Amerika Serikat, tetapi memakan biaya yang sangat besar. Nah, saking besarnya biaya ini sampai hampir membuat Uni Soviet menjadi runtuh. Nah, pesawat Buran menjadi pesawat satu-satunya milik Uni Soviet karena seperti kita ketahui di tahun 1991 Uni Soviet bubar. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana teknologi ruang angkasa di negara-negara lain. Salah satunya adalah Jepang. Jepang menjadi negara Asia pertama yang berhasil meluncurkan roketnya sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pada bulan Agustus 1964 juga berhasil meluncurkan roket Kartika 1. Dengan peluncuran ini, Indonesia menjadi negara kedua di Asia setelah Jepang yang berhasil meluncurkan roketnya sendiri. Nah, namun demikian, setelah pemerintahan Soekarno jatuh, ternyata pemerintah Orde Baru tidak lagi tertarik dengan pengembangan teknologi roket. Sehingga hingga saat ini perkembangan teknologi roket ini masih jauh tertinggal. Seperti yang kalian lihat, ini ada sebuah cuplikan, ini ditulis tahun 2020 bulan Februari di koran Tempo. Disebutkan bahwa kemampuan roket Indonesia masih di era tahun 1960-an. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi roket Indonesia yang jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Kemudian, pada tanggal 15 Oktober tahun 2003, Tiongkok berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa melalui kapsul Shenzhou 5. Nah, keberhasilan Tiongkok ini menjadikan negara tersebut menjadi negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berhasil membawa manusia ke luar angkasa. Waktu itu astronotnya bernama Yang Liwei. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan melalui WA atau melalui forum di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.